Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya JGP Sulfa Ardiani, SD Negeri 1 Rajakwesi, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ada 3 hal kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa. Kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching atau coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang berikutnya yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut menyimak. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee. Berikutnya, mengajukan pertanyaan berbobot. Seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikir sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana. Demikian tadi sedikit pemaparan saya tentang coaching. Mari kita simak video coaching saya bersama rekan CKB saya, Heni Ambayati. Selamat menyaksikan. Zulfa. Selamat siang, Bu Heni. Selamat siang, Bu Zulfa. Bagaimana ini Bu kabarnya? Alhamdulillah, Bu Zulfa baik. Bagaimana Bu Zulfa sendiri? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Wah, Bu Heni ini kelihatannya ceria sekali, ya. Bahagia sekali. Kira-kira ada apa ini, Bu? Kita bisa bincang-bincang, Bu, sebentar? Mungkin 10-15 menit? Boleh, Bu. Iya, benar sekali nih, Bu. Saya sedang lagi bahagia. Karena kebetulan saya itu beberapa hari yang lalu dapat murid baru. Pindahan dari TKA ke TKB, begitu, Bu. Nah, tapi saya tuh ada sedikit kendala lah, gitu ya. Murid saya ini mungkin karena pindah ke kelas yang baru, tentunya dia perlu adaptasi yang baru. Jadi dia belum dekat dengan saya, belum bisa bersosialisasi baik dengan teman-temannya, masih malu gitu loh, Bu. Terus dia kalau waktu pembelajaran itu masih belum aktif menjawab gitu. Oh, seperti itu. Jadi kita akan berbicara tentang kemungkinan murid Ibu yang masih belum bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya gitu ya, Bu ya? Iya, ini Bu Zulfa. Nah, kira-kira Bu Heni ini, nah kira-kira ada kendala nggak Bu yang dihadapi atau kendala yang dirasakan oleh Bu Heni mengenai murid baru ini? Iya, itu tadi Bu, kendalanya anaknya masih pemalu, belum mandiri, masih akhirnya dia balik lagi seperti awal, minta ditungguin mamanya di dalam kelas, kemudian belum terlalu dekat dengan saya, dan proses sosialisasinya dengan teman-temannya belum. Jadi dia kalau istirahat itu masih belum mau berbaur dengan teman-temannya, Bu. Kalau ditanya juga masih malu-malu menjawabnya. Oh, jadi dia masih malu-malu, terus tidak mau bertanya, seperti itu ya, Bu ya. Nah, Iya, Bu, betul. Bu Heni, nih menurut Bu Heni punya ini cara nggak untuk mengatasi hal tersebut? Bagaimana caranya, Bu?
agar anak tersebut tidak malu-malu lagi, terus mandiri, mungkin seperti itu? Apa Bu Iya, ada caranya? sih Bu, saya tuh kepikiran begini. Dia itu kan malu-malu, takut itu kan karena dia belum merasa nyaman di kelas yang baru. Sehingga saya itu perlu melakukan pendekatan secara sosial emosional agar anak itu lebih dekat dengan saya gitu. Kemudian dengan dia dekat dengan saya, otomatis dia akan nyaman dulu kan. Nah, Iya. kemudian saya juga mungkin berpikir begini, mungkin saya bisa meminta teman-temannya yang anaknya aktif gitu ya Bu, pas istirahat tuh diajak main gitu. Jadi dia nggak merasa sendiri gitu Bu Zulfa, bisa ada Oh, iya. temennya. Kemudian kalau pas kegiatan pembelajaran mungkin saya lebih memberikan perhatian khusus. Misalnya seperti ini, anak itu saya minta untuk duduk di dekat saya, karena kalau anak yang masih belum mandiri itu kan takut ya Bu, jadi dengan dekat saya dia akan ada rasa keberanian begitu. Betul, Dan betul, betul. kalau menjawab tuh, kalau dia belum bisa saya stimulasi lah gitu, saya beri pertanyaan pematik supaya dia mau ikut menjawab. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Iya. Ibu menggunakan eh, simulasi dengan pertanyaan yang memantik. Nah, sekarang begini, Bu Heni. Kalau misalkan ya, ada tidak yang diajak Bu Heni untuk membantu Ibu melakukan hal tersebut mungkin? Membantu mengatasi permasalahan ini gitu ya Bu Ya, Zulfa ya? iya. Ada Bu, mungkin saya perlu kerjasama, berkoordinasi dengan ibunya. Kan ini anak masih ditungguin. Nah, saya nanti mungkin begini, kalau anak ini sudah nyaman dengan saya, udah deket dengan saya, mamanya itu agak menjauh lah, keluarlah dari dalam kelas gitu kan, bisa nunggu di depan pintu mungkin. Kalau udah bisa ditinggal di depan pintu anaknya nggak mencari, mungkin mamanya bisa ke kantin dulu atau kemana dulu, ke pasar dulu kah. Jadi anaknya itu biar aja sama saya. Jadi hubungan saya itu dengan anak otomatis dekat kan. Kalau ada mamanya otomatis dia cari mamanya gitu. Iya, bagus sekali itu Bu Heni. Berarti selain Ibu meminta bantuan rekannya, Ibu juga meminta bantuan dari mamanya ya untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut agar anak tersebut lebih mandiri. Seperti itu ya Bu Heni ya. Iya Bu Zulfa. Nah, kira-kira Ibu Heni, rencana apa yang mungkin Ibu akan lakukan agar anak tersebut dapat mandiri, dapat bersosialisasi dengan temannya, terus dapat masuk ke kelas Ibu tanpa harus merasa malu, merasa takut, dan lain sebagainya. Kira-kira Ibu mempunyai rencana apa, Bu? Rencana saya itu tadi melakukan pendekatan secara sosial emosional ya. Mungkin dia dari pagi itu kan, kalau saya kan biasanya menyambut anak gitu dengan hangat gitu, selamat pagi Mbak Sigi gitu, ditanya kabarnya. Kemudian kalau kegiatan awal itu kan ada baris berbaris gitu kan untuk masuk ke kelas. Nah, mungkin bisa dilatih anak itu untuk memimpin barisan. Kalau misalnya suaranya belum ada ya distimulasi lah gitu. Kemudian kalau udah duduk kan, biasanya kami duduk melingkar itu kan, untuk berdoa, mungkin anak itu duduknya di sebelah saya, biar dia merasa nyaman dulu, tidak takut, tidak merasa sendirian, dan mungkin dia bisa saya minta untuk memimpin doa, gitu Bu Zulfa. Itu rencana terdekat Ibu, seperti itu? Iya. Rencana terdekat yang akan dilakukan Ibu? Nah, Oke, betul Bu Zulfa. Nah, kira-kira Bu, Ibu akan memulai rencana itu kapan, Bu? Saya rasa secepatnya Bu, karena waktunya sudah mepet ya. Ini bentar lagi libur awal puasa, kemudian libur lebaran. Nanti belum kalau kelas 6 ujian itu TK kami ikut diliburkan karena satu sekolah. Padahal waktunya sudah mepet dan saya harus mempersiapkan anak ini untuk ke jenjang selanjutnya, itu jenjang SD Bu. Jadi, Ibu akan melakukan hal itu secepatnya ya, Bu. Mulai kapan, Bu? Mungkin besok Bu sudah saya lakukan, lebih cepat lebih baik. Ya, jadi
Bu Eni ini akan melakukan rencana itu mulai dari besok pagi, seperti itu ya Bu. Iya. Nah, tidak terasa nih Bu, kita sudah di penghujung waktu. Nah, saya akan merasa senang sekali. Saya penasaran dengan cerita Ibu, bagaimana nanti setelah melakukan rencana Ibu tadi, setelah melakukan pembelajaran tadi, kira-kira kapan Bu kita bisa cerita atau ketemu lagi? Mungkin minggu depan, Bu. Sekalian kita buka puasa bersama, Bu. Oh iya, bagus, ide bagus Bu. Iya. Ya. Sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Iya, Bu Zulfa. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan diri dengerin curhat saya ini, Bu Zulfa. Iya, saya juga terima kasih loh Bu. Bu Eni sudah mau sharing dengan saya, sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Sampai jumpa minggu depan ya Bu Eni ya. Iya, Bu. Sama-sama. Sehat selalu. Ya. Saya ya, Terima Bu ya, kasih ini Bu ya. Eni. Iya. Eki, ini berarti jam 13. Selamat siang, Bu Zulfa. Selamat siang Bu Heni. Wah, terima kasih ya sudah mau menyempatkan diri hadir pada siang hari ini. Gimana nih, Bu, kabarnya? Ya, kabarnya baik Bu, tapi ada yang bikin saya galau deh Bu, kayaknya ini. Wah, ada apa nih? Kok ada galau-galaunya? Boleh diobrolin nih, diceritain sama saya. Iya nih Bu, nilai ulangan mid semester anak saya, maksud saya murid saya, itu tuh Ya. menurun Bu. Oh, iya. Oke. Jadi yang kita mau obrolin siang hari ini tentang muridnya Bu Zulfa yang nilai tengah semesternya itu mengalami penurunan, begitu ya Bu Zulfa? Iya, betul sekali Bu. Oke, nah Bu Zulfa, kita kan cuma punya waktu nggak banyak nih, cuma 15 menit ya. 15 sampai 20 menit lah. Bu Zulfa ingin dapat apa sih dari percakapan kita siang hari ini? Saya ingin mencari tahu Bu, gimana caranya agar nilai saya, nilai anak didik saya itu dapat meningkat Bu. Oh ya Bu. Nah, apa sih yang bisa Bu Zulfa lakukan untuk mengatasi situasi ini di mana tadi nilai tengah semesternya anak didiknya Bu Zulfa itu mengalami penurunan? Sebenarnya begini Bu, anak didik saya itu nilainya ada yang sebagian itu mengalami penurunan karena beberapa hal. Nah, contohnya yaitu kurangnya perhatian orang tua, males belajar, terus kurang paham dengan pembelajaran. Jadi anak itu kurang fokus. Gitu ya Bu ya. Jadi permasalahan yang utama itu kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak ini kurang semangat belajarnya, kurang motivasinya begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Bu Zulfa nih ya, kondisi ideal yang seperti apa sih yang diinginkan Bu Zulfa? Kondisi ideal yang saya inginkan itu saya ingin anak-anak semuanya dalam satu kelas, tidak hanya sebagian, itu nilainya di atas KKM, Bu. Iya. Nah, kalau di rank 1 sampai 10 nih Bu Zulfa, di mana sih kondisi muridnya Bu Zulfa saat ini? Murid saya pada saat ini sebagian itu ada yang masih di rank 5 dan 6, Bu. Dan sebagian lagi mungkin ada ya di rank yang saya inginkan, tapi yang sebagian itu masih di rank 5 dan 6. Seperti itu. Oke, berarti sekarang siswanya Bu Zulfa ini ada di rank 5 sampai 6 ya Bu ya. Nah, kalau Bu Zulfa harapkan tuh inginnya Bu Zulfa anak-anak itu ada di rank berapa Bu? Saya itu berharap Bu, anak-anak itu berada di rank 8 sampai 9 karena ini sudah masuk tengah semester sehingga mempersiapkan nanti anak semester genap ya Bu, harus naik kelas 2 dan saya harap pembelajaran bisa tuntas seperti itu.
Iya ya, benar juga sih Bu ya. Nah, jadi Bu Zulfa inginnya anak-anaknya itu ada di rank 8 begitu ya Bu ya. Iya. Selama ini ada nggak usaha Bu Zulfa untuk mengatasi permasalahan ini? Ada sih Bu, usaha saya. Saya Apa tuh Bu? mungkin akan melakukan remedial. Yang pertama mungkin saya akan melakukan eh, membuat rencana pembelajaran, terus komunikasi dengan orang tua itu juga sepertinya akan saya lakukan, Bu. Oke, berarti yang sudah Bu Zulfa lakukan adalah kegiatan remedial begitu ya Bu ya. Iya. Oke, menurut apa sih yang bisa Bu Zulfa lakukan supaya anak-anaknya Bu Zulfa itu ada di rank 8 ini? Nah, yang pertama saya lakukan, pertama saya akan membuat rencana pembelajaran, Bu. Sehingga pembelajaran siswa akan lebih sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu akan lebih terencana dan tertata. Karena tadi kan yang ada beberapa yang kurang paham dengan pembelajaran ya, terus malas Iya. belajar, terus kemudian kurangnya perhatian orang tua. Nah, salah satunya itu. Terus Iya, kemudian iya. saya nanti akan melakukan strategi pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran seperti itu. Terus lagi saya juga akan komunikasi dengan orang tua, mungkin lewat WhatsApp atau komunikasi langsung dengan wali murid seperti itu. Oke, jadi ada tadi ya, kalau saya tangkap dari percakapan tadi, Bu Zulfa akan melakukan eh, koordinasi dengan wali murid, begitu, kemudian melakukan pembelajaran yang eh, untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak Bu selain orang tua yang bisa membantu Anda untuk mengatasi situasi ini? Ada Bu, saya akan berkoordinasi dengan guru kelas 1 yang lain, bertukar pikiran mungkin karena yaitu Bu Silvi. Bu Silvi itu guru kelas 1 kebetulan. Dan dia Oh, saya lihat sekarang itu pada mid semester kemarin itu anak-anaknya itu siswanya maksud saya nilainya bagus Bu. Nah, mungkin saya nanti begitu. bisa koordinasi Bu dengan beliau untuk bertukar pikiran bagaimana caranya untuk saya terapkan di kelas saya seperti itu. Sharing begitulah ya Bu Zulfa Iya, ya. iya. Nih, kira-kira ada nggak sih Bu hambatannya dalam melaksanakan program-program itu? Hambatannya mungkin pada komunikasi ya Bu, tapi komunikasi dengan orang tua karena kebanyakan orang tua di wali murid saya itu kebanyakan bekerja di pabrik Bu, sehingga apa ya Oh, kerja di hambatannya pabrik ya. waktunya. Pabrik apa Bu itu? Ya, pabrik garment Bu. Ya, sehingga Oh, waktu begitu. jam jam kerjanya itu kan mulai dari jam 6 pagi sampai jam Hmm. 15, jadi sore hari mungkin itu jadi kendala. Tapi saya rasa kendala itu dapat saya atasi dengan cara mungkin lewat komunikasi lewat WhatsApp mungkin. Oh ya, jadi masih bisa diatasi ya Bu ya. Oke, Iya. Bu Zulfa. Menurut Bu Zulfa, tolak ukur keberhasilan anak-anak didik Bu Zulfa itu seperti apa? Tolak ukur keberhasilan anak didik saya itu saya anggap berhasil jika semua anak didik saya kelas 1 atau sebagian besar mereka sudah di atas KKM dan mereka Oke. bisa menerima pembelajaran saya dengan baik, dengan gembira, terus dapat apa ya, dapat pembelajarannya itu mereka dapat di atas KKM gitu loh Bu. Maksudnya nilai Iya. prestasinya bagus semua gitu. Tidak hanya sebagian, tapi sebagian besar. Gitu. Ya, berarti dari yang saya tangkap ya Bu Zulfa, inginnya Bu Zulfa itu anak-anaknya berada di atas KKM semua ya nilainya.
kemudian anak-anak juga mengikuti pembelajaran itu senang, begitu ya Bu ya? Iya. Menurut Bu Zulfa, anak-anak itu senang dengan pembelajaran yang bagaimana kira-kira yang dapat meningkatkan nilai akademiknya itu? Pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Mereka senang bermain. Belajar sambil bermain. Mereka akan lebih mudah menangkap pelajaran, Bu. Oke, bermain yang seperti apa sih, Bu? Contohnya, nanti saya mempunyai rencana untuk menerapkan strategi pembelajaran rotating rule. Nah, di mana pembelajaran rotating rule nanti anak secara bergantian maju ke depan, selain melakukan permainan, mereka juga akan saya buat kelompok, Bu. Jadi mungkin bisa ya, Bu ya, itu jadi anak nanti akan merasa gembira, semangat, terus saya juga nanti pada saat menyampaikan materi, saya yakin itu pasti kena itu, Bu. Wah, luar biasa ini Bu Zulfa. Jadi saya juga tertarik nih pada rotating role ya, sehingga anak-anak tuh namanya kelas 1 ya Bu Zulfa masih senang main-main ya Bu Zulfa ya. Iya, Bu. Bakal seru nih Bu. Nah, dari beberapa program atau rencana tadi yang sudah Bu Zulfa ceritakan, yang mana nih yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang paling mungkin saya lakukan, yang pertama pastinya nanti malam setelah ini saya langsung membuat rencana pembelajaran. Terus yang kedua saya akan berkoordinasi dengan guru kelas 1 dan kemudian berkoordinasi dengan guru dengan wali murid maksud saya. Oke, jadi yang paling mungkin dilakukan Bu Zulfa, yang pertama tadi membuat rancangan pembelajaran, berkoordinasi dengan wali murid, kemudian dengan Bu Lia tadi ya Bu ya. Oke, kapan nih Bu kira-kira bisa dimulai rencananya? Rencananya untuk nanti akan saya lakukan nanti malam Bu, langsung saya membuatnya. Nah, tapi kalau rencana untuk pembelajaran, lusa saya akan menerapkannya. Oke, baik nih Bu Zulfa, tidak terasa ya kita sudah di penghujung percakapan. Ngobrol tadi, apa yang Bu Zulfa dapatkan dari percakapan kita siang ini? Nah, kalau yang saya dapatkan dari percakapan ini ya Bu, banyak sekali. Karena tadi saya itu kan galau ya Bu. Galau karena nilai semester saya itu nilai semester anak didik saya masih kurang. Dan setelah kita melakukan percakapan tadi, karena saya tahu permasalahannya apa tadi, terus kemudian saya mempunyai solusinya dengan cara melakukan strategi pembelajaran, komunikasi dengan orang tua, dan juga komunikasi dengan rekan sejawat, serta saya membuat rencana pembelajaran. Dan muncul lagi ide-ide baru untuk melakukan atau menerapkan strategi pembelajaran yang akan membuat siswa saya menjadi lebih mudah dalam menangkap pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu kira-kira kapan nih Bu Zulfa bisa menceritakan progres ke depannya, perubahannya seperti apa tentang anak-anaknya Bu Zulfa? Nah, mungkin minggu depan kali ya Bu ya. Kita sambil ngabuburit gitu Bu. Nanti saya akan cerita ke Ibu deh. Iya nih, ide bagus ya Bu. Kebetulan minggu depan udah puasa ya Bu ya. Oke, saya pengen dengar nih progresnya gimana. Terima kasih ya Bu Zulfa untuk waktunya siang hari ini. Semoga rencananya berjalan lancar. Apa yang diharapkan Bu Zulfa dapat terwujud. Oke, selamat siang Bu Zulfa. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sekali Bu Eni atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Zulfa. Sehat selalu. Iya, Bu. Demikian tadi contoh percakapan coaching antara coach dan coaching. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi CGP dan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di lain waktu di modul berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Jangan lupa like dan subscribe ya.